Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Dwi Prastia dengan NIM 124230092 dari Prodi Sistem Informasi UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang IP address, subnetting, dan di akhir nanti akan terdapat sebuah studi kasus tentang subnetting dan akan diimplementasikan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian IP address. IP address atau alamat IP adalah sebuah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address sendiri berfungsi untuk menemukan perangkat tersebut di dalam jaringan. IP address terdiri dari dua macam, yaitu IP versi 4 dengan 32 bit dan IP versi 6 dengan 128 bit. Yang kedua adalah alamat IP address, terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah network ID, yaitu bagian dari IP address yang mengidentifikasi jaringan tempat perangkat terhubung. Network ID adalah ini 192.168.1, dan komponen yang kedua adalah host ID, yaitu bagian address, bagian IP address yang mengidentifikasi perangkat atau host tertentu dalam jaringan. Yang ketiga adalah jenis-jenis IP address. IP address terdiri dari tiga jenis. Yang pertama IP public. IP public merupakan alamat IP yang digunakan untuk berselancar di internet. Yang kedua adalah IP khusus. IP khusus merupakan IP dengan tujuan penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional. Yang ketiga adalah IP privat, yang merupakan alamat IP yang digunakan untuk jaringan pribadi. Di dalam IP privat ini kita dapat mengeceknya dengan IP config di CMD atau command prompt dalam laptop atau komputer kita. Yang keempat adalah kelas IP address. Terdapat 4 kelas IP address. Yang pertama adalah kelas A dengan jumlah maksimal alamat IP 16 juta sekian. Yang kedua adalah kelas B dengan jumlah maksimal alamat IP 1 juta lebih. Yang ketiga adalah kelas C atau kelas C, jumlah maksimal IP 65.000, dan yang ketiga adalah kelas D. Selanjutnya adalah tabel CIDR yang akan kita gunakan untuk subnetting nanti. Dalam subnetting nanti kita akan menggunakan IP kelas C dengan rentang 192.0.0.0 sampai 233.255.255.255. Di dalam tabel CIDR ini terdapat subnet mask atau jumlah bit, jumlah IP, dan jumlah host yang akan dipakai. Di sini nanti saya akan menggunakan tabel CIDR yang ini dari /24 sampai /32, karena kita akan menggunakan IP address klasi. Yang selanjutnya kita akan masuk ke subnetting. Subnetting sendiri adalah proses memecah suatu IP jaringan ke dalam subjaringan yang lebih kecil, atau biasanya disebut subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer dalam mengelola dan melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan. Fungsi subnetting antara lain mengurangi trafik jaringan, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan, dan meningkatkan keamanan jaringan. Subnetting terdiri dari 4 komponen. Yang pertama subnet mask, yang di dalam tabel CDR tadi sudah terdapat, yang 255.255.255 titik sekian.
yaitu bagian alamat IP yang digunakan untuk membagi jaringan. Yang kedua adalah network address, host address, dan broadcast address. Broadcast address sendiri adalah IP terakhir sebuah subnet atau sub jaringan pada IP address. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis subnetting. Subnetting, dalam melakukan subnetting terdapat dua jenis. Yang pertama ada FLSM atau Fixed Length Subnet Mask, adalah metode pembagian jaringan yang membagi alamat IP menjadi subnet dengan panjang subnet mask yang sama. Jadi untuk FLSM nanti host setiap gedung atau setiap ruangan tidak akan mempengaruhi penggunaan subnet mask. Jadi misal gedung A terdapat 30 host, gedung B hanya terdapat 2 host, kita akan menggunakan subnet mask yang sama dengan jumlah host yang sama. Yang kedua adalah VLSM atau Variable Length Subnet Masking, adalah metode subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet mask dengan panjang yang bervariasi, sehingga memungkinkan pengalokasian alamat IP yang lebih efisien. VLSM berbeda dari FLSM sebelumnya. Jika FLSM kita menggunakan subnet panjang subnet mask yang sama untuk setiap subnet, sedangkan VLSM panjang setiap subnet dapat bervariasi tergantung jumlah host yang terdapat pada ruangan atau jaringan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus yang telah saya buat sebelumnya. Diketahui suatu gedung memiliki IP network 192.168.92.0/24. Terdapat gedung A memiliki 12 PC, gedung B memiliki 8 PC, gedung C memiliki 27 perangkat laptop dan handphone dan menggunakan wireless. Dan kita akan melakukan subnetting pada masing-masing gedung menggunakan teknik VLSM. Baik, dari 3 gedung ini nanti kita akan melakukan subnetting, dan setiap gedung akan mendapatkan IP DHCP atau dynamic atau IP otomatis. Langkah pertama untuk melakukan subnetting VLSM, kita harus membuat tabel subnetting. Ini adalah tabel subnetting yang telah saya buat sebelumnya. Langkah pertama dalam membuat tabel subnetting ini adalah mengurutkan host atau jumlah perangkat dari yang terbanyak. Di sini jumlah perangkat terbanyak adalah gedung B yang memiliki 58 PC. Kita akan memasukkan gedung B dengan jumlah perangkat 58. Maaf, saya salah ini. 58. Kita akan memakai subnet mask /26 atau 25.255.255.255.192 dengan host maksimal yang dapat dipakai adalah 62 dengan NA atau network address 92.0, broadcast addressnya 92.63, dan rank host yang akan dipakai dalam gedung B adalah 92.1 sampai 92.62, yaitu 62 host yang dapat dipakai. Yang kedua, kita akan pergi ke gedung dengan perangkat kedua terbanyak, yaitu gedung C yang memiliki 27 perangkat yang akan disambungkan menggunakan wireless. Baik, di gedung B nanti saya akan menggunakan IP atau subnet mask yaitu /27 atau 255.255.255.224 dengan rank host pertama adalah 65 dan sampai 92.94 dengan network address 92.64 dan broadcast address 92.95. Baik, untuk gedung terakhir adalah gedung A yang hanya memiliki 12 PC. Gedung A dengan jumlah perangkat 12 PC, saya akan menggunakan subnet mask atau mask /20 29 atau 28
28 dengan subnet mask 255.255.255.255.24. Ini dengan network address adalah 92.96 dan broadcast address adalah 92.111 harusnya di sini. Rank host 92.97 sampai 92.110. Selanjutnya dari tabel subnetting yang telah kita akan mengimplementasikan ke dalam software Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan membuka software Cisco Packet Tracer. Dari tabel ini kita akan membuat suatu topologi terlebih dahulu dari 3 gedung dari jumlah perangkat terbanyak seperti yang sudah saya buat tabelnya tadi. Yang pertama adalah kita akan membuat gedung A. Kita buat warna biru aja. Gedung C ya. Ini ibaratnya gedung C. Dengan menggunakan warna biru. Gedung yang pertama adalah gedung B. Yang pertama adalah gedung B. Kita namai dulu gedung B. Gedung B terdapat 56 PC. Kita akan di sini dalam topologi ini kita hanya akan menggunakan 2 PC sebagai contoh. 2 PC ini akan terhubung melalui switch atau hub yang nanti akan terhubung ke dalam router. Selanjutnya setelah gedung B kita akan membuat gedung C dengan 24 perangkat. Gedung C ini nanti akan menggunakan 27 perangkat menggunakan laptop dan handphone menggunakan wireless. Jadi kita akan menggunakan wireless. Kita akan membuat gedung C dengan berwarna hijau. Gedung C di bawah ini sebagai langkah subnetting yang kedua. Kita beri nama gedung C ke gedung C. Kita akan menggunakan laptop dan smartphone. Karena gedung C kita akan menggunakan wireless atau bisa disebut wifi lah atau kabel, kita akan menggunakan sebuah device yaitu access point atau AP untuk memancarkan sebuah jaringan. Nah, ini nanti HP dan laptop akan mendapatkan atau menangkap sinyal dari access point. Selanjutnya gedung yang ketiga yaitu gedung A dengan 12 perangkat. Gedung A kita akan membuat dalam warna pink atau ungu di sebelah kanan sini dengan 12 perangkat yang akan disambungkan melalui switch nantinya. Gedung A kita akan membuat switch ya dengan 2 buah PC sebagai contohnya.
semua gedung nanti akan menggunakan IP DHCP atau dinamik, dan semua host akan mendapatkan IP secara otomatis. Baik, selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah router sebagai pusat atau sumber dari semua gedung nanti agar dapat saling berkomunikasi. Yang pertama, sesuai dengan tabel yang telah kita buat tadi, kita akan mengonfigurasikan gedung B dengan jumlah perangkat terbanyak, yaitu 62 perangkat. Baik, kita akan sambungkan dulu menggunakan kabel stripe dari router. Sebelumnya kita akan membuat tambahan fase Ethernet pada router karena kita akan menyambungkan 3 buah kabel, tambah satu lagi, jangan lupa hidupkan. Kita akan menggunakan kabel strike ke switch pada gedung B. Switch ke PC kita akan menggunakan kabel strike juga. Terdapat 2 PC, fase Ethernet kosong, fase Ethernet 2.1 dan fase Ethernet kosong. Yang pertama kita akan konfigurasi dalam router. Konfigurasi pada fase Ethernet 0.0/0. Yang pertama kita hidupkan dulu, lalu kita masukkan IPv4 192.168.92. IPv4 ini atau IP router saya akan menggunakan range IP pertama dari tabel yang telah kita buat tadi di dalam gedung B, yaitu 92.1 dengan subnet mask yang telah kita buat tadi. Kita gedung B menggunakan subnet mask /26 atau 255.192, 255.255.255.192. Kita enter, lalu ke CLI. Di sini saya akan membuat suatu server DHCP sehingga gedung B dapat berkomunikasi dan mendapatkan IP address melalui DHCP atau otomatis. Pertama kita exit terlebih dahulu, kita masuk ke interface fase Ethernet 0/0. Kita buat suatu server DHCP menggunakan IP DHCP pool. Kita namai gedung B. Lalu kita masukkan IP default router, default router, yaitu sama dengan IP V4 yang kita inputkan ke config di sebelah sini tadi, 192.168.92.1. selanjutnya konfigurasi network, yaitu 192.168.92.0 sesuai tabel yang telah dibuat sebelumnya, yaitu 92.0. Jangan lupa masukkan subnet mask 255.255.255.192 sesuai subnet mask yang telah kita buat sebelumnya. Kita enter, kita exit. Selanjutnya saya akan memastikan atau mengecek apakah PC0 ini mendapatkan IP sesuai range IP dalam subnetting kita tadi, dan dengan subnet mask yang sama kita oper ke DHCP, dan DHCP request successful. PC0 telah mendapatkan DHCP yang telah dibuat di router tadi. Di sini IP PC0 mendapatkan IP 92.2, yaitu range dari gedung B, karena 92.1 tadi telah dibuat untuk IP
default router. Jadi PC A ini PC1 gedung B mendapatkan IP 92.2. Jadi subnet kita berhasil. PC1, PC2 kita akan ubah ke DHCP2 mendapatkan 92.2 dengan subnet mask 255.192. Default gateway ini adalah default router yang telah kita masukkan kepada EVA 0.0 tadi. Baik, langkah pertama untuk gedung B, subnetting pada gedung B telah berhasil. Selanjutnya kita ke langkah kedua, yaitu melakukan subnetting pada gedung C. Gedung C kita menggunakan access point. Jika kita menggunakan access point dan router, dalam Cisco Packet Tracer ini kita harus menggunakan kabel crossover ke FA1/0. Kita sambungkan ke port 0. Kita seperti tadi, saya akan mengonfigurasikan fase Ethernet 1/0. Kita on. Di sini IP yang saya akan masukkan adalah 192.168.92. Rank host yang pertama pada gedung C, yaitu 92.65. Baik, invalid 192.168.92.65 dengan subnet mask 255.255.255.224. 255.255.255.224. Karena tadi host dalam gedung C hanya 27 dan host yang dapat dipakai 30, yaitu ini /27. Di CLI kita akan membuat DHCP server seperti sebelumnya. Kita exit, kita masuk ke interface fase Ethernet 1/0, lalu kita membuat DHCP IP DHCP pool. Kita namai gedung C. Kita buat default router seperti tadi, 192.168.92.65 kayaknya 92.65 benar. Network 192.168.92.64 dan NAT subnet masknya 255.255.224. Baik, kita exit lagi. Oke, di sini laptop belum terhubung karena default laptop sendiri harusnya menggunakan fase Ethernet, tidak bisa menggunakan wireless. Jadi kita akan menggantinya dengan modul WPC 300N. Kita hidupkan kembali. Baik, laptop sudah terhubung. Lalu kita pastikan apakah laptop ini sudah mendapatkan DHCP. Sudah, yaitu 92.66, pas dari rank host yang telah kita buat tadi. Untuk laptop juga sudah 92.67, default gateway 92.65 dan subnet masknya /27. Selanjutnya, langkah terakhir kita akan mengonfigurasikan gedung A dengan jumlah perangkat 12. Kita sambungkan terlebih dahulu gedung A menggunakan kabel strike. Kita masuk ke fase Ethernet 6/0, fase Ethernet 0/1. Kita sambungkan PC ke switch, PC2 ke switch. Oke, selanjutnya seperti yang telah dilakukan konfigurasi gedung
dan C tadi, langkah selanjutnya kita akan masuk ke fase telnet 6/0. Jangan lupa hidupkan, lalu ke IP address 192. Kita menggunakan 92.97 192.168.92.97. keliru, maaf, 192.168.97 menggunakan subnet mask. Aduh, 240. Satu enam delapan sembilan dua titik 97. Subnet masknya 240. Enter. Dapat DHCP server. Exit. Masuk ke interface fase Ethernet 6/0. Kita buat IP untuk router default. Router 192.168.92.97. Oh, kita belum lupa satu langkah. Kita buat dulu DHCP pool. Kita beri nama gedung A. Kita masuk ke default router. Kita masukkan network address 192.168.92.96 kayaknya 96 benar dengan subnet mask 240 96 255 255 255 240. Enter. Network kita ada satu sedikit kesalahan 192. Enter aja. Baik, selanjutnya kita ubah ke DHCP. Kita sudah mendapatkan gedung terakhir IP 92.98. Jadi sudah sesuai dengan tabel kita tadi, antara 97 sampai 110. Kita masukkan page PC2, kita ubah ke DHCP. Baik, 92.99 dengan subnet mask 255.255.255.255.240 dengan default gateway 92.97. Baik, subnetting telah dilakukan. Sekarang kita uji apakah semua PC atau perangkat dalam antara satu gedung dengan gedung yang lain apakah terhubung. Yang pertama kita gedung B ke gedung C terlebih dahulu. Di sini file, kita coba lagi, delete, kita coba lagi. Gedung B ke gedung C, sukses. Jadi memang Cisco Packet Tracer sedikit delay untuk melakukan ping. Sekarang kita gedung B ke gedung A, in progress, file. Kita coba lakukan lagi gedung B ke gedung A, sukses. Selanjutnya gedung A ke gedung C, smartphone, sukses. Baik, ini adalah subnetting menggunakan metode VLS yang telah selesai dilakukan. Selanjutnya sudah dilakukan sesuai dengan tabel yang kita buat. Jadi subnetting kali ini berhasil. Masing-masing gedung telah mendapatkan IP sesuai subnetting yang telah kita buat. Jadi semua pengalokasian IP address dapat tertata sehingga tidak menggunakan IP yang terlalu banyak sehingga pemborosan, dan IP-IP tidak bertabrakan satu sama lain. Jadi setelah selesai kita close, kita masuk. Dari studi kasus ini kita telah melakukan subnetting menggunakan
Cisco pakai tracer, dan hasilnya juga sudah diketahui. Jadi diketahui dan sesuai tabel subnetting ini, jadi langkah subnetting kita berhasil. Selanjutnya, karena langkah subnetting kita sudah selesai dan presentasi hari saat ini sudah selesai juga, jadi kita akhiri. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah pengucapan atau salah dalam memberikan informasi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.